classified. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify. Anime dengan jalan cerita terbaik tentu akan menarik banyak penonton untuk terus menyaksikannya. Tentu banyak dari sobat sekalian yang sering atau pernah menonton anime dengan cerita yang dikemas dengan amat menarik sehingga sulit bagi sobat untuk tidak berhenti menontonnya, meskipun jumlah episodenya terhitung banyak. Nah, di kesempatan kali ini kami akan merekomendasikan 10 anime dengan jalan cerita terbaik menurut Junonime. 10. Saiki Kusuo no Pishinan. Saiki Kusuo no Pishinan digarap oleh studio JJ Staff dan X-Frame dan tayang perdana pada musim panas. Saiki Kusuo no Pishinan mengisahkan tentang kehidupan remaja berusia 16 tahun yang bersekolah di Akademi PK bernama Saiki Kusuo yang punya kekuatan supranatural. Saiki mempunyai kekuatan seperti telepati, psikokinesis, proyekinesis, penerawangan, transformasi, dan lain-lain. Saiki sebenarnya kalau dilihat dari luar cuma bocah cupu penyendiri, tapi ternyata dia punya banyak kekuatan yang gak diketahui oleh orang-orang selain keluarganya. Sejak saat itu dia gak pernah nunjukin kekuatannya ke orang lain selain keluarganya. 9. Yamada-kun to Seven ni no Majo. Yamada-kun to Seven ni no Majo digarap oleh studio Eden Films dan tayang perdana pada musim semi. Yamada-kun to Seven ni no Majo berlatar cerita mengenai seorang berandalan Yamada Ryu di sekolah yang suka berbuat onar dan berkelahi. Suatu hari dia dipanggil ke ruang guru untuk diinterogasi. Pada saat yang sama seorang perempuan Urara Shiraishi yang merupakan kebalikan dari Yamada masuk ke ruang guru. Yamada merasa tidak terima dibanding-bandingkan oleh gurunya dengan Shiraishi. Berencana menjahili Urara di tangga, namun naas pada saat itu Yamada malah tergelincir dan menimpa Shiraishi. Keduanya pingsan ketika mereka bangun, malah sudah bertukar tubuh. Dan disinilah kisah mereka dimulai. 8. Barakamon. Barakamon digarap oleh studio Kinema Citrus dan tayang perdana pada musim panas. Seisu Handa adalah seorang kaligrafi profesional yang masih berusia muda. Saat seorang kurator yang berusia lebih tua daripada dia mengkritik kaligrafinya pada suatu perlombaan dan menyebut kaligrafinya sangat tidak orisinil, maka marahlah Handa dan dia memukul kurator tersebut. Supaya dia bisa bangkit dari segala kesalahannya, hanya mengirim dia ke Pulau Goto untuk menenangkan hati dan pikirannya. Di situ dia bertemu dengan para penduduk desa yang berbudi baik, rendah hati, dan dengan kegotong royongan yang tinggi. Hanya saja penduduk sekitar sedikit usil dan keusilannya ini yang membuat hidupnya berwarna. Anda pun berinteraksi dengan mereka dan mendapatkan banyak sekali pelajaran hidup. 7. Kakuryou no Yadomeshi. Kakuryou no Yadomeshi digarap oleh studio Gonzo dan tayang perdana pada musim semi. Kakuryou no Yadomeshi menceritakan seorang gadis yang bernama Aoi. Aoi adalah seorang mahasiswa yang ahli dalam memasak. Selain ahli memasak, dia juga mempunyai kemampuan melihat makhluk halus atau indigo warisan dari kakeknya. Pada suatu hari, datanglah dewa dari sebuah tensia atau penginapan surgawi. Sang dewa memaksanya untuk menikahinya sebagai tebusan dari atas hutang kakeknya kepada sang dewa. Aoi tidak mau menerima hal itu. Akhirnya Aoi memilih pekerjaan di tensia untuk membayar hutang sang kakek. 6. Hataraku Saibo. Hataraku Saibo digarap oleh studio David Production dan tayang perdana pada musim panas. Alkisah diceritakan kehidupan para sel dalam tubuh manusia yang digambarkan sebagai sebuah kota. Mereka juga harus melawan para mikroorganisme patogen yang dapat masuk melalui hidung, mulut, ataupun luka. Sebagian besar cerita berpusat pada dua sel darah merah pemula yang sering tersesat dalam menjalankan tugas pengantar dan sel darah putih yang bertarung melawan semua kuman penyakit yang menyerang tubuh manusia. 5. Shokugeki no Souma.
Shogeki no Soma digarap oleh studio JJ Staff dan tayang perdana pada musim semi. Shogeki no Soma menceritakan seorang pemuda bernama Soma Yukihira yang bercita-cita menjadi seorang full-time chef di restoran milik ayahnya dan melampaui keahlian memasak ayahnya. Namun beberapa saat setelah ia lulus dari SMP, ayahnya Juichiro Yukihira mendapatkan pekerjaan baru di Amerika dan menutup restorannya. Walaupun begitu, semangat bertarung Soma hidup kembali setelah menerima tantangan dari ayahnya, yaitu untuk bertahan di sebuah sekolah kuliner elit di mana hanya 10% siswa yang dapat lulus dari sekolah tersebut, dan disinilah ceritanya dimulai. Empat, Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai digarap oleh studio A1 Picture dan tayang perdana pada musim gugur. Anime ini menceritakan seorang putri kerajaan bernama Elizabeth kabur dari istana untuk mencari Nanatsu no Taizai. Elizabeth melihat kalau perbuatan ksatria suci sudah sangat keterlaluan dan berpikir kalau cerita pengkhianatan Nanatsu no Taizai dahulu adalah sebuah kebohongan dan fitnah semata. Setelah beberapa hari berpetualangan sendiri dengan memakai baju ziarah, Elizabeth pun akhirnya sampai dan pingsan di sebuah kedai yang dijaga oleh seorang pria pendek dan babi yang bisa berbicara. Karena suatu kejadian, Elizabeth pun akhirnya mengetahui kalau pria pendek itu ternyata adalah Meliodas, kapten dari Nanatsu no Taizai. Meliodas sendiri mempunyai ciri-ciri tato naga yang melingkar di lengan kirinya. Dari sinilah cerita berlanjut dengan petualangan Meliodas, Elizabeth, dan Hawk dalam mencari Nanatsu no Taizai yang saling berpencar. Tiga, Bungo Stray Dog. Bungo Stray Dog digarap oleh studio Bones dan tayang perdana pada musim semi. Bermula saat ada seorang laki-laki bernama Atsui Nakijima yang diusir dari panti asuhan yang akhirnya hidup menggelandang di pinggir jalan. Lalu saat dia ingin mencopet uang untuk membeli makanan, dia malah bertemu dengan seorang pria aneh yang mengapung di sungai. Awalnya Atsui males mau menyelamatin orang yang mengapung tadi, tapi pada akhirnya dia menyelamatkannya. Pria yang baru saja diselamatkan Atsui itu bernama Dazai Osamu. Karena katanya dia ingin sekali bunuh diri, gak jelas motifnya apa kenapa dia ingin sekali bunuh diri. Nah, disinilah awal mulai dari bergabung dengan agensi detektif bersenjata. 2. Mirai Nikki. Mirai Nikki digarap oleh studio Astrid dan tayang perdana pada musim gugur. Amano Yukiteru adalah seorang hikimori. Satu-satunya teman yang dimiliki oleh Yuki hanya teman imajinasinya. Deus Ex Machina, God of Time and Space, semua berubah ketika Deus mengotak-atik diari milik Yuki. Seluruh catatan diari dari Yuki memunculkan masa depan di handphonenya. Yuki pun sadar bahwa semua itu ternyata bukan imajinasinya. Deus nyata dan menjadikan Yuki sebagai partisipan dalam survival game, diikuti oleh 12 peserta dengan masing-masing fitur diari yang istimewa. Dia yang tidak mengetahui apa-apa tentang game ini menjadi ketakutan, dan saat itulah penguntit pribadinya muncul yang mengaku sebagai pemilik diari masa depan bernama Gasai Yuno. Yuno menyelamatkan Yuki dengan menggunakan diari masa depannya dan membantu Yuki. Yuno bersumpah untuk membunuh semua pemilik diari lainnya untuk menyelamatkan hidup Yuki. Tetapi pada akhirnya Yuki dan Yuno bertanding satu sama lain untuk mendapatkan kemenangan pada game tersebut. Satu, Haikyuu. Haikyuu digarap oleh studio Production IG dan tayang perdana pada musim semi. Haikyuu bercerita mengenai seorang anak SMA, Hinata Soyo, yang sangat menyukai voli. Setelah menonton pertandingan di TV, pada saat itulah ia memiliki impian untuk membentuk klub voli laki-laki yang kebetulan di SMP tempat ia bersekolah tidak memiliki klub voli untuk laki-laki. Ia mulai mengajak beberapa orang temannya untuk masuk ke klubnya, sehingga terbentuklah klub voli SMP dengan 6 orang. Setelah klub berhasil dibentuk seadanya, ia pun mendaftarkan diri ke turnamen antar SMP. Namun naas bagi mereka, klub yang tidak memiliki pengalaman dan pemain yang hebat malah harus berhadapan dengan juara bertahan antara sekolah. Hingga akhirnya klub ini mengalami kekalahan telak. Nah, disinilah ceritanya dimulai.
Itulah 10 anime dengan jalan cerita terbaik yang direkomendasikan menurut Junonime. Dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sayonara. 君の虜になってしまえばきっと